Pada video kali ini, kita akan membahas tentang modulus elastisitas. Nah, kita telah mempelajari bahwa suatu benda elastis kalau dikenai gaya, ada dua hal yang terjadi padanya, yaitu yang pertama dia akan mengalami tegangan, yang kedua dia akan mengalami regangan. Nah, berkaitan dengan itu, modulus elastisitas itu simbolnya E. Jadi modulus elastisitas atau E dari suatu bahan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh bahan kalau dikenai gaya. Oke. Dari persamaan ini dapat kita tulis modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan karena perbandingan tadi. Nah, kita dapat tulis menggunakan simbol E modulus elastisitas sama dengan sigma atau tegangan, simbol dari tegangan dibagi dengan E kecil atau simbol dari regangan. Oke. Nah, persamaan ini dapat kita rubah secara matematis kalau kita mau cari, misalnya kita mau cari tegangan. Maka tegangan otomatis secara matematis tegangan sama dengan modulus elastisitas atau E besar dikali dengan E kecil atau regangan. Nah, kalau kita ingat kembali persamaan tegangan dan regangan, kita bisa masukkan, kita ganti sigma dan E kecil ini dengan persamaannya. Ingat, tegangan persamaannya adalah F per A. Oke, dan regangan itu delta L per L0. Nah, persamaan-persamaan ini kita bisa gunakan untuk menghitung berkaitan dengan besaran tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini biasa memiliki nama lain di buku-buku lain, biasa disebut modulus Young. Sama ya, modulus elastisitas, modulus Young itu merujuk pada suatu hal yang sama. Nah, lalu seperti apa modulus elastisitas atau modulus Young itu berkaitan dengan sifat elastisitas. Jadi, modulus elastisitas atau modulus Young ini berkaitan dengan sifat kekakuan dari suatu benda elastis. Contoh ya, ada pegas yang kita biasa lihat di dalam ballpoint. Ada ballpoint yang bisa tekan-tekan itu ada pegasnya, kecil dia. Ada pegas lain, contohnya pegas di motor, yaitu shocknya, itu juga pegas. Nah, keduanya ini sama-sama pegas, tetapi kita tahu bahwa sifat pegas di motor dan sifat pegas di ballpoint itu berbeda, yaitu di motor pegasnya lebih kaku, lebih keras. Kalau kita kasih gaya tuh lebih keras dibanding pegas di ballpoint. Nah, sifat kekakuan dari bahan kedua pegas tadi itu merupakan sifat dari modulus elastisitas atau modulus Young. Jadi, dengan melihat perbedaan kedua pegas itu, kita tahu bahwa kedua pegas itu memiliki nilai modulus elastisitas yang berbeda. Tentu modulus elastisitas dari shock motor atau pegas di motor itu jauh-jauh lebih besar dibanding dengan pegas yang ada di dalam ballpoint. Jadi itu contohnya ya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang grafik perbandingan tegangan dan regangan dan kaitannya dengan sifat elastisitas dari suatu bahan. Nah, kita mulai dulu. Ini dari 0 ke atas, semakin ke atas nilai tegangannya semakin besar ya. Dari 0 ke kanan, semakin ke kanan nilai regangannya semakin besar. Nah, sekarang ada beberapa daerah, ada warna kuning, ada abu-abu dan merah. Sebentar kita akan lihat perbedaannya. Kita mulai dengan mengamati bahwa ada beberapa titik di sini, ada titik 0, ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Nah, garis lurus dari 0 ke A, ini garis lurus dengan kemiringan atau gradien tertentu, ini disebut batas proporsionalitas dari bahan.
di mana yang dimaksud dengan proporsionalitas itu yaitu pada batas ini, pada garis ini kita dapat lihat bahwa peningkatan nilai tegangan itu proporsional dengan peningkatan nilai regangan. Artinya seberapa besar tegangan itu meningkat, demikian halnya sama dengan seberapa besar regangan itu meningkat. Itu yang menyebabkan sehingga grafik ini pada bagian OKA ini grafiknya lurus. Oke? Artinya kalau kita kasih gaya pada suatu benda, maka benda itu akan mengalami pertambahan tegangan yang proporsional atau sebanding dengan pertambahan regangan. Nah, sekarang ada batas yang kedua. Dari A ke B adalah batas elastisitas. Jadi sampai di titik sini B adalah batas elastisitas. Oke. Kemudian dari 0 ke B itu adalah daerah elastisitas. Jadi yang warna abu-abu ini adalah daerah elastisitas. Kalau kita bayangkan ya, misalnya pegas. Kalau kita kasih gaya, maka akan mengalami tegangan dan regangan. Dan semakin panjang pegas itu. Nah, kalau kita lepas, maka pegas itu akan kembali pada keadaan semula. Nah, di titik B inilah batas sifat elastis itu, karena sifat elastis adalah kemampuan untuk kembali ke keadaan semula saat gaya kita hilangkan. Nah, kalau kita terus kasih gaya dan tegangan dan regangan itu terus meningkat, maka sifat elastis dari pegas itu bisa berubah. Kalau kita terus tarik, maka pegas itu pada suatu batas tertentu dia tidak bisa kembali ke keadaan semula. Saat itu adalah saat dimana kita melewati batas elastisitas dari pegas itu. Oke? Dan kemudian kita tarik dan terus tarik, maka dia sampai pada suatu titik dinamakan di titik C. Ini disebut titik patah. Itu pegas itu kalau ditarik terus maka dia akan putus. Oke? Itu anak-anak adalah konsep dari grafik perbandingan tegangan dan regangan.